Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih gelombang bunyi itu. Nah, nanti di sini kita akan belajar mulai dari definisi, sifat, klasifikasi hingga cepat lambatnya itu bagaimana. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian bertanya apa sih itu gelombang bunyi? Apa yang sebenarnya kita dengar ketika mendengar suara seseorang berbicara atau benda jatuh? Atau mengapa suara bisa terdengar di udara tetapi tidak terdengar di ruang hampa? Nah, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Gelombang ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan medium perempatannya itu ada dua, yaitu yang pertama gelombang mekanik, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perampatannya. Nah, gelombang bunyi itu termasuk dalam gelombang mekanik. Mengapa? Karena gelombang bunyi itu membutuhkan medium untuk bisa merambat. Medium itu bisa berupa zat-zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, kemudian aspek klasifikasi yang lain adalah berdasarkan arah rambat dan arah getarnya ya. Kita tahulah gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Yang kedua gelombang longitudinal, yang gelombang arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar atau searah. Nah, gelombang bunyi itu termasuk pada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Sifat-sifat gelombang itu ada beberapa, diantaranya pemantulan atau refleksi pembiasan, refraksi atau pelenturan, refraksi pelenturan terdifraksi, dan perpaduan atau interferensi bunyi. Sebagai salah satu contoh dari gelombang juga mengalami keempat macam peristiwa atau sifat tersebut. Jadi yang pertama adalah sifat dari gelombang bunyi itu pemantulan atau refleksi. Nah, pemantulan atau refleksi bunyi ini adalah fenomena terjadinya gema dan gaung. Nah, gema dan gaung itu adalah peristiwa bunyi yang memantul gitu ya. Bedanya kalau gema itu bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Sedangkan kalau gaung itu bunyi asli belum selesai, tapi bunyi pantul itu sudah terdengar. Jadi kalau terjadi gaung itu, maka bunyi pantul akan mengganggu bunyi asli sehingga tidak akan kedengaran dengan jelas. Oke? Pembiasan atau refraksi. Nah, bunyi ini merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan. Jadi bunyi itu juga bisa melalui pembiasan, ya dari udara ke air atau dari air ke kaca. Seperti logam kayu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan, maka bunyi bisa mengalami refraksi atau pembiasan. Nah, yang ketiga adalah pelenturan atau difraksi. Bunyi itu dapat merambat melalui celah-celah sempit. Dan kemudian yang terakhir adalah perpaduan atau interferensi, atau biasa disebut dengan pelayangan bunyi. Oke, kita ke klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah infrasonik, yaitu merupakan bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, inilah manusia itu bisa mendengar dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kalau lebih itu sudah masuk ke ultrasonik. Nah, ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 Hz. Manusia tidak bisa mendengar
yang bisa mendengar lebih dari 20 Hz ini adalah binatang tertentu, misalnya anjing dan kelelawar. Oke, selanjutnya kita ke cepat rambat gelombang bunyi. Tadi kan sudah diterangkan ya bahwa bunyi itu bisa merambat melalui medium zat padat cair maupun zat gas. Nah, pada medium yang berbeda, cepat rambat gelombang bunyi juga akan berbeda. Nah, bagaimana persamaannya? Seperti ini. Yang pertama adalah cepat rambat bunyi pada zat padat. Dapat dirumuskan dengan persamaan V sama dengan akar dari E per rho. V sendiri adalah cepat rambat bunyi dalam meter per sekon. E adalah modulus Young atau modulus elastisitas dalam Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Kemudian yang kedua, cepat rambat gelombang bunyi pada zat cair dengan rumus V sama dengan akar dari B per rho. V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, B adalah modulus bulk dalam Newton per meter persegi, rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Yang ketiga, cepat rambat gelombang bunyi pada medium zat gas dengan persamaan V sama dengan akar dari gamma dikali R T per mr. V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, gamma adalah tetapan Laplace, R adalah tetapan gas ideal di sini dengan nilai 8,314 Joule per mol Kelvin. T adalah suhu dalam satuan Kelvin, mr adalah massa molekul relatif dalam gram per mol. Nah, cepat rambat gelombang bunyi dalam zat padat itu lebih besar daripada zat cair maupun zat gas. Oke. Nah, lanjut ke cepat rambat gelombang bunyi di medium udara. Dengan persamaan V sama dengan V0 akar dari T per 273. V sama dengan V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, V0 adalah cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat yaitu 331 meter per sekon, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kita lanjut cepat rambat gelombang bunyi pada dawai. Di sini didapatkan persamaan V sama dengan akar dari F per mu sama dengan akar dari Fl per m sama dengan akar dari F per rho kali A. V sendiri yaitu cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, F adalah gaya tegangan dawai dalam Newton, mu adalah massa persatuan panjang dawai kilogram per meter, L adalah panjang dawai dalam meter, M adalah massa dawai dalam kilogram, rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik, A adalah luas penampang dawai dalam meter persegi. Nah, misal pada dawai ini adalah percobaan Melde dengan persamaan tadi. Misalnya, nah ini ada gambarnya. Dawai itu apa sih sebelumnya? Dawai itu adalah nama lain dari senar. Contohnya ada alat musik gitar, kemudian biola, itu adalah dawai. Nah, untuk mengetahui cepat rambat bunyi pada dawai itu bisa dilakukan dengan percobaan Melde. Nah, misalnya pada gambar ini. Nah, misalnya di sini kan pada percobaan Melde ini, mungkin teman-teman ada yang pernah, mungkin ada yang belum ya. Di sini misalkan ada sebuah meja, ini adalah meja. Kemudian ini adalah sebuah senar yang lurus ya sebenarnya, standing wave. Ini lurus, katakanlah senar lurus. Nah, di sini ada sebuah vibrator elektrik, di mana vibrator ini berfungsi sebagai penggetar dari tali ini, atau biasa disebut dengan sumber getar lah ya, yang nantinya
vibrator elektrik ini dihubungkan dengan sumber tegangan untuk menyalakan vibrator ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini senar tadi, yang senar lurus tadi itu dihubungkan dengan sebuah katrol. Dari katrol ini kemudian ke bawah dihubungkan dengan sebuah beban. Nah, beban di sini bisa berupa beban tertentu atau bisa dengan diberikan suatu gaya. Kemudian yang terjadi ini vibrator ini kan menggetarkan dawai dengan frekuensi tertentu ya. Misalkan pada frekuensi tertentu, misalnya dawai ini menggetarkan tali ini dengan suatu frekuensi sebesar F. Nah, kemudian setelah digetarkan dengan frekuensi tertentu ini, maka akan timbul sebuah gelombang stasioner yang terbentuk seperti ini kurang lebih. Nah, di sini itu ada lembah, gunung, lembah, gunung. Nah, di sini kan terbentuk dua panjang gelombang, dua lambda. Nah, misalkan pada senar ini dari vibrator menuju ke katrol, katakanlah panjangnya itu sepanjang 2 meter ya. Nah, di sini kan katakanlah dalam senar ini 2 meter ya. Nah, dalam panjang gelombang ini kita bisa menentukan lambdanya. Lambdanya itu kalau di sini 1 lambda, terus di sini 1 lambda lagi. Jadi ada 2 lambda dalam 2 meter, dalam panjang 2 meter ini. Maka 1 lambdanya adalah separuhnya ini. Jadi katakanlah ini lambda, di sini juga lambda. Jadi ada 2 lambda. Maka 1 lambdanya adalah sepanjang 1 meter. Nah, setelah kita ketahui ini, maka kita nanti bisa mencari cepat rambat dari dawai ini dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Diketahui lambdanya 2, kemudian dikalikan F, maka di sini didapatkan 2F dalam satuan meter per sekon. Oke, kita lanjutkan kembali pada dawai percobaan MEL-D ini. Kan kita menggunakan rumus ini, V sama dengan akar dari F per mu sama dengan akar FL per M sama dengan akar F per rho A. Nah, di sini kita tinjau dulu, kita dapatkan ini itu dari mana. Nah, ini kita dapatkan, kali ini kan sudah tahu ini, kemudian kita dapatkan ini itu bagaimana. Kita bisa cari tahu dari mu ini. Mu itu rumusnya adalah M per L, maka kita bisa masukkan di sini, kita balik saja, maka didapatkan akar FL per M. Nah, kemudian kenapa kok bisa jadi F per rho A di sini? Nah, FL per M di sini sama dengan tulis kembali ya yang ini. Nah, kita tahu kan rumus rho itu kan M per V. Nah, di sini kita bisa tinjau dari M, maka kita dapatkan M itu adalah rho kali V. Kita tulis di sini rho kali V. Nah, kita bisa tinjau sebelumnya, misalkan kita asumsikan dawai ini adalah sebuah tabung. Sebuah tabung ya. Dawai ini sebuah tabung di mana rumusnya sendiri itu kan kita tahu V dari tabung itu 4 pi R kuadrat T.
4πr² D ini kita misalkan dengan A. Maka di sini adalah A. Nah, kemudian tinggi ini kita misalkan dengan L. Tinggi dari tabung ini adalah L. Maka kita bisa masukkan ke rumus yang ini V. Nah, kita lanjutkan. F, maka didapatkan FL per rho-nya tetap, V-nya kita jabarkan menjadi ini tadi yang kita dapatkan dari volume tabung tersebut. Maka didapatkanlah rho A dikali L. Nah, kemudian yang sama ini bisa kita coret. Nah, sehingga didapatkanlah persamaan ini tadi, dimasukkan ke sini. Oke. Ini source-nya ada. Kemudian kita lanjut. Nah, begini teman-teman. Di sini ada contoh soal cepat rambat gelombang bunyi. Seorang sejawat memiliki massa 25 gram yang panjangnya 50 cm ditegangkan dengan gaya sebesar 5 Newton. Jika pada dawai terbentuk 2 gelombang penuh, maka tentukan cepat rambat frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh dawai. Nah, di sini kita ketahui di sini kan 25 gram, kita jadikan satuan kilogram, maka didapatkan 2,5 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian panjangnya yaitu didapatkan 50 cm dijadikan meter, 0,5 meter, gayanya sebesar 5 Newton, dan panjang gelombangnya 2. Nah, untuk menjawab poin A, kita gunakan rumus FV sama dengan akar dari FL per M. Maaf, ini kurang. Nah, dimasukkan saja nilainya 5 kali 0,5 per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Di sini kita bisa coret ini, kita dapatkan 2. Nah, di sini 2 kali 0,5 adalah 1. Maka di sini 10 pangkat min 2 bisa dinaikkan, maka didapatkan akar dari 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 adalah 100, akar dari 100 adalah 10, maka didapatkan sebesar 10 meter per sekon. Anggap ini seperti contoh tadi ya, gelombang dawai dengan gelombang stasionernya. Nah, di sini ini tadi diketahui dengan panjangnya ini tuh 0,5 meter. Nah, pada 0,5 meter ini ada berapa lambda? Ini kebanyakan ya. Nah, di sini 0,5 meter ada terbentuk 2 gelombang penuh. Satu lembah satu gunung. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa 0,5 ini panjangnya tadi dengan terdapat 2 lambda. Maka lambdanya kita dapatkan sebesar 0,25 meter. Nah, untuk menjawab soal B, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Tinggal kita masukkan saja. Kita dapatkan tadi sebesar 10 meter per sekon ya. Kemudian lambdanya ini sebesar 0,25 dikalikan dengan F. Nah, maka didapatkan F sama dengan 40 maka didapatkan
F sama frekuensinya adalah 40 Hz. Jadi untuk yang B kita mengacu dengan ini tadi, maka kita bisa masukkan dengan rumus V sama dengan lambda kali F. V-nya diketahui tadi pada poin A 10 meter per sekon, kemudian lambdanya ini tadi kita dapatkan 0,25 meter, kita kalikan dengan frekuensi yang kita cari, maka frekuensi bisa kita dapatkan dengan nilai sebesar 40 Hz. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal cepat lambat gelombang bunyi. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Nah, ini referensinya yang kita pakai. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekian dari